berada di Kabupaten Magelang, tepatnya di Kecamatan Gebang. Nah, di sini saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat proses pemerahan dan pengolahan susu yang ada di gerabang ini. Penasaran bukan? Yuk ikuti terus! Di negara-negara maju, sapi perah dipelihara dalam populasi yang sangat tinggi. Di Indonesia, ada beberapa provinsi yang menjadi penghasil susu terbesar, khususnya di Jawa Tengah, terutama di kota Boyolali. Tidak heran jika kota ini disebut sebagai kota susu, dengan produksi susu paling banyak di Jawa Tengah. Karena pada tahun 2021 tercatat ada 142.124 ekor sapi dan menghasilkan 51 juta liter susu. Selain di kota Boyolali, di Kabupaten Magelang ada salah satu warga yang membuka usaha susu sapi perah, yaitu Pak Parji. Tepatnya di Putingan, Delik, Kecamatan Grabak. Berawal bekerja di lembaga pendidikan, Pak Parji memutuskan untuk membuka usaha susu sapi perah. Sebelum membuka usaha ini, beliau terlebih dahulu memulai usaha di bidang pertanian. Kemudian terinspirasi untuk membuka usaha peternakan agar hasilnya dapat bermanfaat. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan rumah Pak Parji. Pasti pemirsa penasaran bukan gimana proses pemerahan sapi di sini? Yuk langsung kita lihat. Setiap sapi di sini bisa menghasilkan kurang lebih 15 liter susu per hari dalam 2 kali pemerahan, yaitu pada pagi dan sore hari. Beliau beserta karyawan mengolah susu pada pagi hari. Selain menjaga kehigienisan sapi dan susunya, Pak Parji tak lupa juga menjaga kebersihan kandang, di mana beliau dalam menjaga kebersihan kandang, kotoran sapi dijadikan sebagai biogas. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan bau dan mengganggu masyarakat sekitar. Tahu nggak sih, pakan sapi di tempat Pak Parji berbeda dari peternakan lain loh. Beliau memberikan pakan yang terdiri dari ampas kedelai serta tanaman jagung. Tapi pemirsa, tanaman jagung di sini tidak diberikan serta-merta begitu saja, melainkan melalui proses yang dinamakan silase. Silase sendiri artinya proses digilingnya pohon jagung, lalu hasil penggilingan dimasukkan ke dalam tong yang kedap udara. Agar makanan yang didapatkan kualitasnya masih bagus serta tahan lama. Tadi kita telah melihat bersama bagaimana proses pemerahan susu sapinya. Selanjutnya kita akan melihat proses pengolahan susunya di sini. Dari beberapa produk yang diolah, di sini ada salah satu yang banyak diminati masyarakat. Salah satunya yaitu susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi merupakan jenis susu yang mengalami proses pemanasan dengan perkiraan suhu sekitar 30-60 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Itulah mengapa metode pasteurisasi dinilai dapat membunuh kuman dan bakteri yang mungkin saja terkandung dalam susu. Harga susu pasteurisasi di sini seharga Rp15.000. Selain jenis susu pasteurisasi, juga ada jenis susu murni yang dibanderol dengan harga Rp10.000 per liternya.
sudah diolah, kemudian dijual keliling daerah Grabak dan disetorkan hingga ke Ambarawa dan Magelang. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Suparji selaku pemilik usaha susu sapi perah yang ada di Grabak. Halo Pak, apa kabar? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat juga Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Evi Agustin dari Grabak TV. Di sini saya mau tanya-tanya seputar usaha Bapak, usaha sapi perah ini. Nah pertama, kenapa sih Bapak milih usaha susu sapi perah ini? Padahal kan di Grabak banyak nih Pak, peluang usaha-usaha lain. Iya, saya ucapkan selamat datang pada adik-adik sekalian. Selamat pagi. Awal-awal saya punya motivasi untuk usaha sapi perah itu yang karena saya sudah minimal sudah punya basic orang hitung sedikit. Nah, terus saya lihat juga biografis di sini, menurut saya kok saya condong di usaha sapi perah dan pengolahannya. Terus nih Pak, Bapak tuh dapat sapinya dari daerah mana sih Pak? Kalau pertama kali saya dari Boyolali juga, karena Boyolali sudah termasuk lebih duluan di sapi perah, sehingga sedikit banyak saya ada belajar di sana dengan ambil sapi sekalian dari Boyolali. Terus nih kan Bapak udah mulai pendistribusiannya udah sampai ke Ambarawa dan Magelang. Terus kalau ya berapa ya pendapatannya Bapak dalam sebulan itu? Ya kalau pendapatan motor ya antara 15 sampai 20 lah dia siklusnya. Dengan pendapatan segitu sekitar 20 juta ya Pak. Kan pasti setiap usaha pernah mengalami kayak hambatan dan risiko. Kalau Bapak pernah mengalaminya yang seperti apa? Ya, hambatannya sambil berjalan kita benahi, karena termotivasi awal itu usaha itu pasti ada rintangannya nanti di sini. Sebetulnya bukan rintangan tapi kesulitan sebetulnya. Ya, Kesulitan yang harus diselesaikan itu. Jadi nggak merasa sekali kalau ada hambatannya, karena sudah diperhitungkan. Dari awal sudah sudah diperhitungkan. Terus terakhir nih Pak, harapan Bapak ke depannya buat usaha ini mungkin mau nambah pendistribusiannya, mau sampai ke kota mana? Oh iya, jadi ya mudah-mudahan saja juga secara perbankan saya nanti juga bisa dengan baik, saya kerjasama, nah, otomatis saya juga akan menambah termasuk populasi sapi saya, sehingga produksi saya lebih besar, karena sampai hari ini ya, alhamdulillah saja tidak pernah merasa saya ada istilahnya kendala yang tidak bisa saya lewati. Dengan dukungan ya rekan-rekan semuanya atau teman-teman atau siapapun, kalau menurut saya merupakan juga dukungan, termasuk seperti Grabak TV. Iya Pak, makasih Pak. Terus motivasinya buat kita anak muda gitu Pak, biar berani buka usaha kayak Bapak ini. Ya jelas gini, kalau motivasi dulu, setelah termotivasi belajar dulu, akhirnya setelah belajar mengamati dan punya motivasi. Nah, setelah punya motivasi harus dilalui dengan ya jelas tekun. Tekun dan tidak pernah putus asa, karena segala sesuatunya itu memang hanya itu jalannya, tekun dan tidak pernah putus asa. Tadi kan saya singgol Khalil Gibran supaya umum ya, Khalil Gibran itu terkenal syairnya yang menyejukkan ya. Itu ternyata beliaunya sendiri orang yang sulit tidur, dia menekannya untuk menemukan syair-syair yang termasuk bisa dipahami dan bisa menyejukkan orang atau kita.
bagaimana cara merawat hingga pengolahan susu di tempat Pak Parji ini. Sangat menarik bukan? Jadi kita sebagai generasi muda harusnya bisa mencontoh sikap dari beliau yang pantang menyerah dan tidak takut mengambil resiko. Saya Fia Christine, sampai jumpa di video selanjutnya.